Baik, selamat siang Pak Ajis. Kami dari pihak media ingin bertanya kepada Pak Ajis selaku kuasa hukum dari saudara Nur Cahyono terkait kasus yang di PHK sepihak oleh PT Pratama Abadi Industri. Sampai saat ini sudah sampai mana Pak Ajis? Baik, sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari Tawakal Open yang beralamat di Jalan Kiai Haji Agus Salim, RT 02 01 Talapika, Tangerang. Kebetulan saat ini saya langsung bersama yang bersangkutan adalah Pak Nur Cahyono, dan juga ada tim dari Tawakal yaitu Ananda Latifadla ini, kemudian ada Tian Hardiansa dan juga Bang Meli, dan juga ada Rehan di sini selaku dari tim Tawakal yang memang mengawal kasus ini. Jadi sedikit kami akan ceritakan bahwa memang sebelumnya kita sudah melakukan yang namanya agenda klarifikasi di Disnaker Kota Tangerang Selatan gitu. Dengan hasil adalah kita sudah memberikan apa yang memang keinginan dari para pekerja seperti itu. Jadi pertemuan bipartit sebelum masuknya tripartit itu gagal. 2 kali kita gagal ya kan, karena memang dari pihak perusahaan pun juga mempunyai argumentasi hukum sendiri, yaitu bahwa PHK ini terjadi karena memang adanya pengunduran diri dan juga diduga ya kan adanya hasil positif narkoba yang kami duga itu adalah palsu gitu. Dari kami, dari pihak pekerja membantah semua statement-statement itu, karena kenapa? Kita buktikan semua dengan hasil medis yang sudah kita lakukan ya kan kepada Nur Cahyono di RSUD. Pertama di klinik di Tangerang dengan hasil 4 parameter negatif semua, kemudian di RSUD Kota Tangerang dengan 5 parameter negatif semua, kemudian di BNN Kota Tangerang dengan hasil negatif semua, gitu loh. Artinya apa yang dituduhkan kepada Nur Cahyono ini terkait masalah positif narkoba itu sudah kita bantahkan. Dan memang ya kan kami memohon juga kepada PT Pratama bahwa ya kan kami memohon agar dibuka seterang-terangnya terkait persoalan masalah PHK sepihak ini, khususnya yaitu terkait masalah positif narkoba ini, karena sudah kita periksa hasil keseluruhannya adalah negatif semua. Kemudian lanjut ke tripartit, itu yang pada poinnya sudah kita sampaikan semua, yang tadi saya jelaskan bahwa kita tidak meminta macam-macam gitu loh. Kalau misalnya memang perusahaan ini masih menganggap Nur Cahyono yang mengundurkan diri, artinya kan Nur Cahyono hanya mendapatkan uang pisah sama uang pengganti hak gitu. Tapi kalau misalnya memang Nur Cahyono ini di PHK karena memang alasan-alasan tertentu, harus berdasarkan hukum juga. PHK itu berdasarkan apa, kayak gitu loh. Dan tadi kita sudah sampaikan alasannya misalnya positif narkoba, itu sudah tidak bisa bantahkan. Terus juga yang kemudian adanya surat pengunduran diri dari pihak Nur Cahyono gitu loh, itu sudah kita bantahkan juga bahwa yang bersangkutan tidak pernah yang merasa mengundurkan diri. Karena kenapa? Nur Cahyono sampai dengan sebelum 10 Juli itu posisinya masih bekerja gitu, masih bekerja, dan itu hari terakhir di mana Nur Cahyono itu bekerja. Nur Cahyono ini bekerja dari 20 Oktober 2027 pengangkatan sebagai karyawan tetap, dan terakhir 10 Juli 2025 terakhir bekerja. Nah, di agenda klarifikasi sudah kita sampaikan semuanya gitu loh, bahwa kami juga meminta ya kan bahwa agar perusahaan ini coba untuk membuka diri dan juga agar berempati kepada klien kami yaitu Nur Cahyono ini ya kan. Coba bisa dibayangkan, Nur Cahyono ini adalah salah satu karyawan yang sudah mengabdi itu selama 18 tahun. 18 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu. Namun ya kan
tiba-tiba karena memang adanya hasil positif narkoba dan juga ada juga diduganya pengunduran diri, itu jadi alasan perusahaan mem-PHK Pak Nur Cahyono ini. Dalam klarifikasi kemarin sudah kita sampaikan semuanya. Kami tidak meminta apa-apa dari perusahaan. Kalau memang perusahaan itu meminta, kalau memang perusahaan itu mem-PHK dari Pak Nur Cahyono sendiri, dia berikan haknya, itu aja yang kami minta. Gitu. Kita tidak minta lebih, kita tidak minta apa-apa, sesuai dengan ya kan PP 35, kemudian juga dengan PKB gitu, dan juga PP peraturan perusahaan. Artinya apa? Nur Cahyono di sini berhak mendapatkan namanya pesangon. Itu pertama, terus yang kedua upah penghargaan masa kerja, yang ketiga adalah pengganti hak, yaitu cuti yang belum diambil selama 1 tahun. Nah, hari ini lanjutan dari klarifikasi beberapa waktu lalu, minggu lalu gitu, hari ini tepat tanggal 13, kami akan melakukan pertemuan mediasi pekerja, perusahaan, dan juga selaku mediatornya itu yaitu Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan. Harapan kami adalah ya kan kita coba untuk menangkan diri gitu loh, menahan egonya masing-masing dan bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat gitu. Karena memang kenapa? Kalau upaya hukum terakhir, anjuran keluar itu kan tiket untuk PHI untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Itu adalah langkah terakhir. Tapi kalau misalnya memang ya kan kita bisa bicarakan baik-baik gitu loh. Kita bisa selesaikan dengan cara perundingan tripartit ini, ya kan? Ya sudah. Artinya kan persoalan close gitu. Nur Cahyono mendapat hak-haknya, berarti persoalan masalah selesai. Itu mungkin aja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Ya, untuk terkait dari pertemuan hari ini tanggal 13, apakah dari pihak Disnaker selaku moderator yang mengundang Pak Haji dan rekan-rekan, ataukah dari pihak PT Pratama sendiri? Oh, jadi gini. Jadi dalam proses tripartit itu kami yang mengajukan pencatatan perselisihan hubungan industrial, bukan dari perusahaan, bukan dari Disnaker. Karena adanya permohonan pencatatan hubungan industrial, maka dari itu kami datang ke tripartit pertama dengan agenda klarifikasi, yaitu minggu lalu. Dan sekarang kita mendapatkan undangan dengan agenda mediasi yang akan dihadiri oleh pekerja dan juga perusahaan, nanti langsung dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan harapan kita semua juga ya kan sama bisa diselesaikan dengan cara baik-baik juga gitu, agar persoalan ini bisa clear, bisa selesai seperti itu, sesuai ya kan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ataupun hukum yang berlaku seperti itu. Ada lagi? Ya, terima kasih atas wawancara hari ini, Pak. Terakhir dari saya hanya bisa menyampaikan bahwa jangan jadikan kekuasaan ataupun jabatanmu untuk menindas rakyat, gitu. Jadikan kekuasaanmu ataupun kedudukanmu justru untuk menolong rakyat yang memang dasar urusan, khususnya adalah para pekerja, gitu loh. Coba kita lebih menempatkan empati diri ketika kita ada di posisi bagian daripada mereka. Ya. Bagaimana mereka merasakan, karena dampaknya ini adalah bukan Nur Cahyono saja, gitu. Tapi ya kan keluarganya dan juga anak-anaknya yang biasa setiap bulan itu dapat penghasilan per bulan, ternyata ya kan sekarang terlepas dari hubungan kerja sudah tidak ada penghasilan sama sekali, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Cukup, jelas. Dari Pak Nur Cahyono ada? Harapannya? Harapannya untuk penyelesaian hari ini gimana Pak Nur? Saya minta keadilannya aja yang sesuai
sesuai pesangon saya, juga agar hak-hak saya selama bekerja di PT Pratama Abadi Industri itu dapat terrealisasi lah pada saya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Yang